Bab 37. Menangkap pencuri. Theo dan Jeras tiba di lantai 75, distrik perbelanjaan Menara. Mau kemana kamu sekarang, Theo? Pertama, aku akan mengajukan promosi ke pedagang pengembara perantara. Meong. Kamu sudah menjadi pedagang pengembara menengah? Aku cemburu. Jeras terkejut dalam hati. Untuk menjadi pedagang pengembara perantara, diperlukan jumlah penjualan 1000 koin Menara. Mempertimbangkan periode aktivitas Theo, itu hampir merupakan jumlah yang mustahil kecuali ada dukungan khusus. Apa yang kamu jual, Theo? Jeras bertanya dengan hati-hati karena beberapa pedagang keliling merahasiakan barang dagangannya. Aku jual tomat cherry, Meong. Hah? Tomat cherry? Itu tidak tampak seperti kebohongan. Itu benar, Meong. Akan kutunjukkan saat aku punya kesempatan, Meong. Saat mereka berbicara, Theo tiba di cabang asosiasi pedagang pengembara dan meminta promosi ke pedagang pengembara perantara. Theo, kamu sekarang adalah pedagang pengembara perantara. Promosi ke pedagang pengembara perantara segera diproses, karena tidak ada ketentuan khusus selain jumlah penjualan. Ini lisensi pedagang pengembara perantara Anda. Seorang karyawan cabang asosiasi pedagang pengembara memberi Theo lisensi persegi panjang yang terbuat dari logam biru. Dengan demikian, Theo dipromosikan menjadi pedagang pengembara perantara. Pufufut. Sekarang aku adalah pedagang pengembara perantara, Meong. Dengan masalah pembudidaya diselesaikan untuk Sejun, langkah Theo menjadi lebih ringan. Selamat, Theo. Terima kasih, Meong. Jeras memberi selamat kepada Theo saat dia keluar dari cabang asosiasi pedagang pengembara. Di mana tujuan Anda selanjutnya? Sekarang aku harus pergi ke toko kelontong, Meong. Theo membeli 2 periuk besi, gergaji, benang, dan jarum di toko kelontong. 1 pot besi adalah 1 koin Menara, gergaji adalah 0,9 koin Menara, dan benang dan jarum adalah 0,5 koin Menara, jadi totalnya adalah 2,4 koin Menara. Saat pemilik toko kelontong menyebutkan harganya, mata Jeras berbinar di sebelahnya. Aku bisa menawarnya menjadi 2 kain Menara. Jeras berpikir untuk membantu Theo dan mendapatkan lebih banyak kepercayaan. Saat itu, beri aku diskon, Meong. Theo mulai menawar harga. Kalau begitu, aku akan memberikannya padamu untuk 2,2 koin Menara. Tawar-menawar pertama membuatnya tampak seperti penurut, tapi setidaknya dia tidak ditipu, atau begitulah pikir Jeras. Namun, beri aku lebih banyak diskon, Meong. Pak, kami juga harus mencari nafkah. Itu sulit. Ketika Theo menggunakan tawar-menawar kedua. Hohoho, hanya karena kamu terus terang meminta diskon bukan berarti mereka akan memberikannya. Jeras terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, oke, Meong. Jeras, ayo pergi, Meong. Theo menjawab dan mulai berbalik dan pergi. Pak, mengapa Anda begitu tidak sabar? Saya menyerah. Saya akan memberikannya kepada Anda untuk 2 koin Menara. Jeras sangat terkejut dengan kata-kata pemilik toko. Tanpa 5 alasan logis yang dia temukan dengan cepat dengan melihat produk dan tanpa retorika mencolok, Theo mencapai hasil yang dia pikirkan. Hanya dengan 2 kata. Tapi itu bukan akhir. 1,8 koin Menara. Atau, saya akan pergi begitu saja. Ketika Theo menurunkan harga dengan tawar-menawar terakhirnya yang ketiga, dia menurunkan harga lebih banyak lagi. Jeras kaget dengan keberanian Theo. Itu tidak mungkin. Namun, mendesah. Baiklah. Seolah mengejek pikiran Jeras, kesepakatan itu berhasil. Bagaimana ini bisa? Jeras benar-benar kehilangan kepercayaan pada keterampilan tawar-menawarnya. Ia bahkan mengenyam pendidikan dari keluarga terpandang. Namun kesenjangan yang ia rasakan jika dibandingkan dengan Theo sangat besar.
Dia hanya meminta diskon 3 kali, tetapi Jeras merasa kagum dengan keterampilan tawar-menawar Theo. Dengan tingkat keterampilan tawar-menawar itu, dia mungkin menghasilkan banyak uang bahkan tanpa melakukan sesuatu yang ilegal. Jeras benar-benar melepaskan kecurigaannya terhadap Theo. Theo, aku akan pergi sekarang. Hati-hati, karena Anda mungkin bertemu serigala lagi. Mengerti? Hati-hati, Meong. Theo mengucapkan selamat tinggal pada Jeras dan pergi ke Pandai Besi untuk mengambil beberapa peralatan. Namun, tidak ada yang kuinginkan hari ini, Meong. Tidak ada peralatan yang menarik perhatian Theo. Aku harus pergi, Meong. Theo pindah ke lantai 99. Setelah berpisah dengan Theo, Jeras kembali ke Biro Inspeksi Rahasia. Dan dia menyerahkan laporan kepada Kepala Biro. Alasan peningkatan penjualan Theo yang tiba-tiba, Theo jenius dalam tawar-menawar. Jeras benar-benar salah paham dengan Theo. Sejun melihat Ratu Lebah Madu montok, yang telah kembali, menghisap madu di dalam lubang, dan turun ke gua untuk tidur. Pagi selanjutnya, Sejun, yang bangun sedikit lebih awal, pergi ke tanah untuk memeriksa apakah Ratu Racun Lebah baik-baik saja, tapi dia pergi lagi. Sebaliknya, ada sarang lebah kecil di atas batu tempat tali diikat. Lebah madu. Ratu Racun akhirnya menetap dan bersiap untuk bertelur. Saat itu, Kuong menggeram. Induk beruang raksasa merah tua dan bayi beruang datang bersama. Gulung, gulung. Bayi beruang itu meluncur turun dari bahu ibu beruang merah raksasa seolah-olah sedang meluncur. Jilat, jilat. Induk beruang raksasa merah menjilati bayi beruang itu beberapa kali seolah sedang mencucinya. Geram, geram. Bayi beruang itu, penuh energi, bergoyang-goyang di sana-sini dengan sentuhan lidah induk beruang, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Saat Sejun memperhatikan mereka. Kereong. Induk beruang raksasa merah, yang telah memandikan bayi beruang, menatap Sejun dan mengatakan sesuatu lalu keluar untuk berpatroli. Meski tidak ada terjemahan dari Aileen, dia sepertinya mengerti apa yang dia katakan. Kurasa aku harus menangkap banyak udang karang hari ini. Entah bagaimana, sepertinya ibu beruang raksasa merah akan muncul lagi. Saat makan siang hari ini. Disinilah madu yang kamu makan dibuat. Jadi, kamu tidak boleh makan ini. Sejun memperingatkan bayi beruang itu sebelumnya, kalau-kalau ia menyentuh sarang lebah madu Ratu Racun yang baru menetap. Koong. Koong. Bayi beruang itu mengangguk dengan kuat. Saya mengerti. Aku akan melindunginya. Sejun turun ke gua, sarapan bersama kelinci, dan memulai pekerjaannya. Sehari-hari. Dengan kelincahannya meningkat 1, dia mulai terbiasa bertani, dan satu-satunya yang tersisa untuk dipanen setelah panen lainnya adalah tomat ceri. Sejun menyelesaikan semua pekerjaannya dengan mudah dalam 2 jam dan pergi ke kolam. Kelinci hitam, apakah kamu siap? Bam. Guyuran. Menanggapi pertanyaan Sejun, kelinci hitam terjun ke kolam dan pertama-tama berurusan dengan piranha yang menghalangi pandangan. Celepuk. 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 Setiap kali palu kelinci hitam diayunkan, piranha memantul keluar dari kolam. Sejun dengan cepat menusuk piranha dengan seutas tali, membuat 2 bungkusan piranha untuk bayi beruang. Dan saat kelinci hitam itu keluar dari kolam, Sejun mulai berburu udang karang dengan sungguh-sungguh. Ada sekitar 40 udang karang di kolam itu. Untuk beberapa alasan, begitu mereka memasuki kolam, mereka tidak berusaha keluar lagi. Sejun pergi ke air dan menangkap setiap udang karang dengan tangan. Kemarin, dia tanpa pikir panjang menikah mereka semua sampai mati, tapi jika tertangkap seperti ini, dia bisa menangkap mereka tanpa menarik piranha atau udang karang lainnya. Saya tidak bisa membiarkan air kolam terkontaminasi. Kemarin, karena pembantaian udang karang terhadap piranha, air kolam tercemar, dan Sejun tidak bisa minum atau mandi sampai pagi. Dia membutuhkan cara untuk memurnikan air. Jadi, Sejun memikirkan cara untuk menjernihkan air sambil mengambil udang
Karang dari kolam. Dan saat Sejun mengambil udang karang seperti itu. Biang. Kelinci hitam mengiris perut udang karang dengan belati Sejun dan menguras darahnya. Saat itu, gedebuk. Begitu dia menusuk perut udang karang, cahaya hitam keluar dari tubuh dan palu kelinci hitam itu. Biasanya, cahaya terang akan bersinar saat naik level. Tapi kali ini sedikit berbeda. Tidak ada perubahan pada tubuh kelinci hitam itu, tetapi palunya menjadi sedikit lebih besar dan ujung gagangnya berputar tajam seperti penusuk. Tampaknya berbeda dari level biasa. Biang. Kelinci hitam dengan bangga masuk ke kolam dengan palunya. Kenapa tiba-tiba? Biang. Kelinci hitam itu menatap Sejun dan mengacungkan jempol. Saya akan menangani ini sekarang. Celepuk. Saat kelinci hitam memukul kepala lobster dengan kuat, gerakannya terhenti. Udang karang itu tersingkir oleh pukulan palu kelinci hitam, yang menjadi lebih kuat setelah naik level. Celepuk. Celepuk. Kelinci hitam menyeret udang karang yang tidak sadarkan diri keluar dari kolam. Kemudian, gedebuk. Kelinci hitam itu menikam dada udang karang dengan ujung runcing gagang palunya. Biang. Kelinci hitam itu dengan angkuh menatap Sejun setelah menguras darah udang karang. Lihat itu? Baiklah, aku akan meninggalkan udang karang untukmu. Dengan pertumbuhan kelinci hitam yang mengurangi beban kerjanya, Sejun fokus memanggang udang karang. Kemudian, mengaum. Menjelang waktu makan siang, seperti yang diharapkan, ibu beruang raksasa merah kembali ke gua Sejun. Kunyah, kunyah. Benar saja, induk Crimson Giant Bear memasukkan 20 udang karang bakar ke dalam mulutnya sekaligus. Kali ini, karena dia telah menyisihkan makanan untuknya secara terpisah. Tidak perlu kembali ke gua untuk memasak lagi. Setelah menikmati makan siang yang lezat, bisakah kamu memintanya untuk menggali tanah untukku? Sejun meminta Aileen untuk menerjemahkan permintaannya kepada ibu Crimson Giant Bear. Setelah mentraktirnya makan siang yang enak, Sejun merasa dibenarkan untuk meminta bantuan, jadi dia tidak ragu. Awalnya, dia bermaksud bertanya kapan dia menyajikan jagung kukus terakhir tapi saat itu Aileen sedang tidur. Administrator menara menerjemahkan untuk Crimson Giant Bear, yang bertanya di mana dia harus menggali. Bagus. Di sini, Sejun menunjuk ke tanah sekitar 500 meter dari gua. Dia memilih lokasi yang jauh untuk berjaga-jaga jika gua itu rusak. Gedebuk. Gedebuk. Induk Crimson Giant Bear berjalan cepat dan dengan cepat tiba di tempat yang ditunjuk Sejun. Kemudian, mengaum. Mengaum. Hanya dengan beberapa gerakan kaki depannya, tanah terbalik dan tanah hitam di bawahnya muncul. Itu adalah tugas yang akan memakan waktu beberapa jam dengan ekskavator, tetapi dia menyelesaikannya dalam sekali jalan. Berkat ibu Crimson Giant Bear, Sejun mampu menjungkir balikan sekitar 1000 meter persegi tanah sekaligus. Mengaum. Induk Crimson Giant Bear pergi untuk berpatroli lagi, dan Sejun menghabiskan sore hari dengan menanam 3000 jagung dan 1000 tomat ceri di tanah seluas 1000 meter persegi bersama kelinci. Kemudian, swoosh. Ketika kelinci penyiraman hampir selesai menyiram benih yang ditanam, menetes. Air yang keluar dari penyiraman bisa berhenti. Hah? Apa yang sedang terjadi? Kenapa airnya tidak keluar? Sejun, yang mengira air akan keluar tanpa batas dari kaleng penyiram, bertanya. Berbunyi. Ayah kelinci menggelengkan kepalanya. Kami telah menggunakan semua air hari ini. Sampai sekarang, tidak perlu menggunakan semuanya, jadi dia tidak menyadarinya, tetapi jumlah air yang dapat digunakan per hari dengan item kaleng penyiraman kelinci putih terbatas. Dia harus lebih berhati-hati dengan penggunaan air mulai sekarang. Sejun menutupi ladang yang diairi dengan daun bawang hijau sebanyak mungkin dan pergi tidur.
Namun, malam itu, pencuri itu menyerang lagi. Meong meong meong. Saat gua Sejun semakin dekat, Theo, merasa baik, bersenandung dan berjalan. Cepat. Kemudian, kunyah, kunyah. Dia mendengar suara sesuatu yang dikunyah. Apa itu, Meong? Ketika dia melihat dari mana suara itu berasal, dia melihat seekor minotaur. Sedang makan rumput. Hah? Bukankah itu daun bawang hijau yang ditumbuhkan Sejun Park? Meong? Theo langsung mengenali daun bawang hijau itu. Dia mengetahuinya dengan baik karena dia telah memotongnya sendiri. Dari mana kamu mendapatkan itu, Meong? Theo mendekati Minotaur dan bertanya. Hah? Minotaur, yang mengakui pihak lain sebagai pedagang pengembara, menanggapi. Saya mengambilnya dari tanah. Tidak mungkin, Meong. Itu daun bawang hijau yang disukai Sejun, Meong. Sejun menggunakan daun itu sebagai piring, membuat tali dengannya, dan bahkan menggunakannya untuk menyeka pantatnya, Meong. Kamu telah mencuri daun bawang hijau Sejun, Meong. Theo menangkap pencuri daun bawang, Wo Cheon Sam.